Kisah cinta paling indah di muka bumi, cinta pertama Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Sedalam apa rasa cinta Rasulullah kepada Khadijah dan mengapa Khadijah? Wanita mulia dan suci itu bernama Khadijah. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay adalah istri pertama Nabi Muhammad yang menikah dengan jarak umur yang terlampau jauh yakni 15 tahun. Lahir dan besar dari suku Quraisy, Khadijah dikenal sebagai wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki kekayaan yang banyak serta bisnis yang sudah berkembang pesat. Khadijah bahkan digambarkan memiliki harta kekayaan mencapai 2/3 kekayaan penduduk kota Makkah. Rasulullah pada kala itu berumur 25 tahun yang merupakan mitra kerja Khadijah saat berdagang. Dan dari sinilah kisah cinta bermula. Sekilas, gambaran fisik Nabi Muhammad menandakan pemuda yang gagah dan tampan. Kesempurnaan paras dan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad tentu menjadi daya tarik bagi para wanita untuk lebih dekat dengan beliau termasuk Khadijah. Tidak hanya fisik, Khadijah jatuh cinta kepada sosok Nabi Muhammad yang baik, jujur, dan patut ditauladani sehingga membuat Khadijah tertarik padanya. Atau lebih tepatnya untuk zaman sekarang dikenal dengan inner beauty. Seperti sifat-sifat yang tersemat pada Nabi Muhammad, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sepenggal kisah cinta Rasulullah dan Khadijah. Pada suatu hari Nabi Muhammad itikaf di Gua Hira. Khadijah sebagai istri dengan sigap mempersiapkan bekal dan perlengkapan yang dibutuhkan Nabi Muhammad nanti. Hingga berangkatlah Nabi membawa perbekalan yang telah disiapkan oleh Khadijah. Namun tiba-tiba Rasulullah kembali pulang dengan perasaan takut dengan panik. Nabi berkata, "Selimutilah aku." Dan Khadijah pun menyambutnya dengan keadaan yang bingung, tetapi karena kedewasaan yang ia miliki beliau tetap bisa mengontrol perasaannya sehingga tetap terlihat tenang dan menenangkan. Sayyidah Khadijah terus memberikan kata-kata yang dapat menenangkan Nabi ketika itu, hingga rasa takut dan panik yang Rasulullah rasakan memudar bahkan hilang begitu saja. Khadijah berkata, "Jangan begitu, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak bakal mengecewakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan, engkau suka memikul beban orang lain, engkau suka memenuhi kebutuhan orang tak punya, engkau suka memuliakan tamu, dan engkau senantiasa membela kebenaran." Dan seketika itulah perasaan Rasulullah menjadi jauh lebih baik. Khadijah mampu memberi ketenangan ke dalam hati Rasulullah. Kisah selanjutnya yakni ketika Rasulullah pulang dari dakwahnya dan disambut oleh istrinya, Khadijah. Pada saat itu kekayaan mereka telah habis untuk berjuang pada jalan Allah dan ketika itu umur Fatimah yang masih bayi. Seringkali tidak punya makanan, bahkan ketika menyusui Fatimah, yang keluar dari Khadijah bukanlah ASI melainkan darah. Rasulullah beristirahat di pangkuan Khadijah. Khadijah kala itu membelai lembut wajah Rasulullah seraya tak kuasa menahan air mata hingga terjatuh di pipi Rasulullah yang membuat Nabi terjaga. Lantas Nabi bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, mulia engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Lanjut Rasulullah yang tak kuasa melihat istrinya meneteskan air mata. Khadijah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan." Khadijah berkata lagi, "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah liang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk kau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai suamiku." Kata Khadijah. Rasulullah pun tertegun mendengar apa yang dikatakan Khadijah. Sebegitu besar pengorbanan yang Khadijah lakukan untuk Rasulullah tertentu untuk perjuangannya dalam berdakwah menebarkan Islam.
Hingga pada hari wafatnya Khadijah, Rasulullah diliputi kesedihan yang teramat dalam karena dalamnya rasa cinta Nabi untuk Khadijah. Dan banyak kisah lain yang memancarkan bagaimana romantisnya pernikahan Nabi dengan Khadijah. Selama Nabi menikahi Khadijah, Nabi tidak mengawini wanita lain. Khadijah sebagai seorang istri memang selalu mendampingi Rasulullah dimanapun dan kapanpun. Meski kehidupan Rasulullah dipenuhi oleh cobaan dan kesulitan, Khadijah tetap bertahan di sisi Rasulullah dan mengabdikan hidupnya untuk Islam melalui perjuangan Rasulullah. Perbedaan usia dan materi yang dimiliki keduanya bukan menjadi halangan untuk Rasulullah dan Khadijah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan kesetiaan, keromantisan, dan keberkahan dari rahmat Allah. Rumah tangga Khadijah dan Rasulullah patut dijadikan tauladan yang tidak lekang oleh waktu. Sayyidah Khadijah mengabdikan seluruh yang dimilikinya yang melimpah ruah hingga habis tak tersisa demi kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Ia tidak pernah sekalipun menghalangi Nabi Muhammad dalam berdakwah, tapi kebalikannya yakni selalu mendukung dan menemani Muhammad dalam segala kondisi. Khadijah adalah belahan jiwa Rasulullah. Ketika semua orang mendustakan Nabi, Khadijah membeberkannya. Ketika semua orang mengkufurinya, Khadijahlah yang mengimaninya. Ketika semua orang menganiaya Nabi, hanya Khadijahlah yang melindunginya. Khadijahlah yang pertama kali dari golongan laki-laki dan wanita yang mempercayainya. Khadijah adalah segala-galanya bagi Rasulullah. Pada saat semua orang mendustakan Nabi, hanya Khadijahlah yang membeberkannya. Saat semua orang mengkufuri Nabi, hanya Khadijahlah yang mengimaninya. Saat semua orang menganiaya Nabi, hanya Khadijahlah yang melindunginya. Maka, selain tersemat julukan padanya Ummahatul Mukminin, maka sangat layaklah bila sang Khadijah mendapati julukan Al-Kubra, yakni keistimewaan khusus yang didapati oleh Khadijah dan tidak didapati oleh wanita-wanita lain, yaitu langsung menerima ucapan salam dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sebelum Khadijah menjemput waktu wafatnya. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, itulah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, dan beritahukan kepadanya tentang balasan sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan." Hadis riwayat Bukhari. Rumah tangga yang dibangun Rasulullah dan Khadijah adalah rumah tangga yang dicemburui oleh seluruh istrinya, terutama Sayyidah Aisyah. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hati Rasulullah. Rumah tangga yang dihiasi oleh perjuangan dan pengorbanan dalam naungan ridho Allah. Dinamika dakwah benar-benar hidup dan tercipta di dalamnya. Hingga suatu hari ketika Rasulullah mengenang sosok Khadijah di depan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Sesungguhnya cintaku kepada Khadijah adalah anugerah yang indah." Sungguh, kisah cinta yang seperti inilah yang perlu dijadikan contoh dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Dalam menghadapi lika-liku permasalahan yang kerap terjadi hingga menimbulkan perceraian. Sungguh Allah dan Rasul-Nya telah menciptakan kisah cinta Nabi Muhammad dan Khadijah untuk kita ambil pelajaran dan hikmah di dalamnya.